Baik. Ini kalau saya disuruh jadi juru bicara, saya akan mentarifkan per kata. Waduh. Kalau saya, makanya nggak ada yang mau pakai saya. Iya, Gitu. betul. Kalau saya. Tapi itu yang saya ingin tahu. Anda bertiga, apakah Anda bertiga dibayar atau sukarela? Nah, saya rasa penonton juga pengen tahu. Silakan. Iya, kalau saya sih enggak. Tidak dibayar? Tidak, tapi saya menjalani dengan senang hati begitu, Dad, karena saya merepresentasikan dari pasangan yang sempurna menurut saya. Sempurna dalam arti kata ada lakinya, ada perempuannya, begitu. Karena bagaimanapun juga saya ingin perempuan itu tampil di ranah politik supaya perempuan-perempuan lain juga berani masuk ke ranah politik. Jadi masalah bayaran ya tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Wow, oke. Bang? Ini pertanyaan Dedi Panji, ya Mbak Oki ini baik sekali. Ini kami bertiga karena orang profesional, semua menganggap kami dibayar mahal banget. Padahal itu tidak benar. Jadi Dedi terima kasih pertanyaan ini. Bahkan saya selain nggak dibayar, saya korbankan. Saya ini anggota DPR, 3 tahun lagi jabatan saya. 10 November ini saya mundur sebagai anggota DPR agar fokus mendukung Ahok Jarot. Jadi nggak main-main. Mundur Ji. Padahal aku 4D aja. Datang duduk diam duit. Lumayan lah 3 tahun itu sekitar 10 ember masih dapat. Wah, tapi Embernya segede apa dulu nih? tapi untuk Ahok Jarot kenapa? Aku nggak main-main. Ini pemberian Tuhan. Ahok Jarot ini kan sudah memberikan bukti, bukan janji. Jadi aku fight karena menangnya Ahok Jarot, menangnya rakyat Jakarta, bukan menangnya aku. Oke. Maaf Anda. Saya juga tidak dibayar, Pak. Wah. Bener, Pak. Wah. Bapak nggak percaya ya? Enggak. Wah, ya udah. Nggak dibayar gimana dong? Orang waktu Mas Andi ngomong pertama kali juga mau ikut ngebantu, ya ayo kita ngebantu. Mau ikut berjuang, ya ayo kita berjuang gitu. Semuanya sebenarnya di luar bahwa memang tugas dari partai. Kan kita tinggal di kota ini, saya nggak tahu ya yang lain. Kita tinggal di kota ini, terus pasti kita punya bayangan kota yang ideal seperti apa. Pasti kita pikir paslon kita bisa mencapai itu. Kalau kita bisa berjuang untuk itu terjadi, ya kita lakuin gitu. Kalau saya sih nggak dibayar. Tanpa pamrih. Kalau Bapak Dedi dibayar nggak dia cari? Bayar lah. Oh, gitu dia. Tapi itu kan tanpa pamrih itu. Apakah ada harapan? Misalnya kalau kepilih nih, mereka kepilih nih dari timnya masing-masing kepilih. Apakah ada harapan nanti kalau kepilih saya bisa masuk ke bagian ini, masuk bagian ini atau menjadi supir lah apa ya? Kenapa sih? Saya? Iya, iya. Oh, enggak, saya nggak bisa. Tidak ada jabatan di dalam Pemprov yang cocok untuk saya. Saya nggak punya kapasitas untuk itu. Saya seorang entertainer, bisa ngomong di depan umum. Itu peran saya. Tapi kalau misalkan ternyata Mas Anies dan Mas Andi terpilih, kalau diminta untuk berjuang untuk Jakarta, saya mau dengan cara saya sendiri. Dengan caranya misalnya. sendiri. Iya, dengan pendidikan misalnya, dengan kesenian, kebudayaan dan segala macamnya. Karena pengen terlibat aja. Oke. Terus, tapi memang menariknya ya, maksudnya saya ditamputi lah gitu ya, atau diacarin. Kan udah lama gubernur dipilih-pilih. Memang luar biasa kali ini karena menurut saya tiga-tiganya kuat gitu. Tiga-tiganya sangat kuat dan ya di pandangan masyarakat tuh positif gitu. Jadi memang ini pertarungan yang luar biasa menurut saya. Kan kalau zaman dulu kan kelihatan tuh ya, yang ini. Kalau ini agak abu-abu semuanya gitu. Jadi orang pasti bingung memilihnya. Nah, bicara tentang Bapak Ahok yang sudah menjalankan kinerjanya gitu. Menurut Mas Panji, apakah ada yang ketika Bapak Ahok jadi gubernur itu, apakah ada yang belum diselesaikan oleh Pak Ahok? Kalau kita ngomong belum diselesaikan, nggak bisa berpendapat banyak karena kita nggak tahu proyek yang sedang beliau lakukan. Tapi kalau kita bicara ada yang tidak tergarap, ada sebenarnya. Dan itu yang rencananya ingin coba diatasi oleh Mas Anies dan Mas Sandi. Contoh? Pak Basuki nggak kegarap warganya. Kita tahu Pak Basuki jago banget ngerjain proyek, tapi kota itu bukan cuma gedung, bukan cuma tol, bukan cuma infrastruktur, tapi warganya. Nah, yang jadi diskusi banyak orang adalah kenapa gini rasio atau angka kesenjangan di Indonesia turun, kecuali Jakarta. Jakarta tuh satu-satunya yang gini rasionya naik, jadi kesenjangannya makin lebar. Nah, itu kan artinya kan warganya nggak kegarap. Nah, Mas Anies kan orang juga tahu track recordnya udah dari lama peduli sama manusia dari Indonesia Mengajar dan segala macamnya. Nah, Mas Anies mau ngasih opsi itu, cari pemimpin yang peduli sama warganya, ngasih pekerjaan, mikirin pendidikan, kesehatan, perlindungan untuk perempuan. Nah, pilihannya Mas Anies. Tapi kalau sukanya sama
gubernur yang peduli terhadap pembangunan kota infrastruktur, mungkin Pak Basuki. Dan tentunya Mas Agus dengan programnya sendiri. Oke. Nggak, lumayan lah ya, jadi jubir lumayan lah ya. Jadi dulu. Iya, kalau yang menjadi fokus dari Mas Agus dan Pak Silvi itu mungkin ada beberapa, tapi dalam kesempatan ini saya akan menyoroti dua hal. Yang pertama adalah indeks kebahagiaan para warganya. Yang menurut hemat saya hal itu belum digarap begitu dengan baik begitu, karena penyakit depresi yang baru ada di tahun 2016 ini itu di 2015, 2014 itu tidak ada. Jadi menurut data begitu bahwa penyakit depresi ini sekarang adalah penyakit yang ketiga terbesar di Jakarta. Artinya memang indeks kebahagiaan para warga itu harus dijaga begitu. Macet, banjir, kemudian penyakit-penyakit yang belum terselesaikan dengan baik itu membuat indeks kebahagiaan dari warga Jakarta itu perlu digarap, itu yang pertama. Yang kedua juga yang digarap adalah mengenai bukan masa tapi adalah pemuda-pemudinya. Di sini Mas Agus dan Pak Silvi mempunyai program-program yang bisa memberdayakan para pemuda dan para pemudinya agar mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa mendapatkan nilai tambah begitu dengan program-program yang diberikan oleh Mas Agus dan Pak Silvi, insya Allah. Oke, ini dua-duanya bicara tentang manusianya di Jakarta. Iya. Gimana tanggapannya Bang Ruhut? Saya rasa rakyat Jakarta tahu Ahok Jarot itu sangat memperhatikan manusia. Contohnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang ekonomi menengah ke bawah. Antar anak ke sekolah naik bus, bayar nggak? Bayar. Sekarang ada bus sekolah gratis. Terima kasih kepada TNI Polri. Polisi sebagai Kantimas, TNI sebagai pengamanan. Naik Transjakarta gratis. Banyak sekali manusianya. Karena itu semua melihat, oh, Ahok Jarot sudah memberikan bukti. Belum lagi apa? Pasukan ungu, pasukan oranye, pasukan hijau, pasukan biru. Contohnya kita tinggal di gang, di pojok gang, tiba-tiba lampu biar mati. Telepon ke satu nomor, datang hitungan menit. Apa itu? Pasukan oranye memperbaiki lampu. Betul-betul Ahok Jarot ingin menjadi pelayan masyarakat. Jadi rakyat betul-betul terpuaskan. Oke, menarik sekali. Jadi ya tapi balik lagi bahwa ini tiga-tiganya memang kuat ya. Tiga-tiganya punya visi dan misi yang bagus semuanya pasti begitu. Ya, kenapa? Jika datang membawa pertanyaan, saya sudah meriset bahwa beberapa pertanyaan Pak, saya sudah mendatang. Dari masyarakat. Dari saya sendiri Pak. Loh. Baiklah, saya akan bertanya nih Pak ya, untuk ketiganya. Anda sudah menyebutkan kelebihan tim masing-masing, bisa Anda sebutkan kekurangan tim Anda? Pak Panji silakan. Mas Anies tuh paling nggak tahu soal dunia entertainment. Ditanyain Katy Perry nggak tahu tuh dia tuh. Katy Perry nggak Iya. tahu. Mas Anies sih bener. Trio Macan tahu nggak? Waduh. Mas Anies tuh kocak, dia nggak tahu Dep, nggak tahu Katy Perry. Emang David Beckham, David Beckham mungkin masih tahu. Angelina Jolie, Angelina Jolie. Mungkin tahu. Kalau nama household name sih mungkin dia tahu. Mas Anies nih kayak bokap kita gitu. Yang kita tuh orangnya baik, dia seneng kerja, hidupnya tuh didedikasikan untuk apa yang dia cintai. Tapi di luar itu dia benar-benar nggak tahu. Dia waktu Emang itu Anda nggak usah bilang-bilang bokap Anda loh. Saya juga nggak tahu masalahnya. Oh iya maaf. Halo, nonton, apa kabar? Itu kekurangannya ya. Kalau Ahok Jarot. Ya, jadi kalau Ahok itu kan tadi guru besar saya Deddy Kobuser juga udah mengatakan kaitan dengan papa cuapnya kan gitu. Ya. Berarti cuapnya. Cuapnya. Oke, Mbak Iya. Oki. Iya, kalau saya mungkin dalam hal ini karena saya perempuan saya menyoroti positif saja ya. Nggak bisa kekurangannya loh. Iya, Oh, iya. kurang positif. Oh, dalam- positif. Saya dengarnya positif tadi. Enggak, positif memang pekerja keras, tapi kalau sebagai perempuan yang saya amati, kekurangan beliau itu dalam hal penampilan yang fashionable-nya. Begitu kebetulan karena memang minat Model. saya itu dalam hal fashion begitu. Mungkin dalam hal ini mungkin perlu disentuh sedikit supaya lebih fashionable lah dan supaya pintar dandan gitu untuk Pak Silvi. Oh iya, harus ya kan tampil di depan Iya. juga. Dimulai dengan senyum 3 jari, Pak. Gitu. Oke, saya potong dulu, kita lanjut lagi satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tolong sebutkan
ulang tahun dari Cagup dan Cawagup masing-masing. Waduh. Tuh, Boro-boro. Nggak tahu saya, Pak. kan lo gimana Anda jadi jubir nggak tahu ulang Saya tahun? ini jubirnya, bukan anak kandungnya.